Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Darupangayunan. Dalam kasus ini, tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Darupangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh, Foto Pak. Saya nggak mau ini. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Darupangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terilit lakban kuning. Hah? Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Darupangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Darupangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan bahwa penyebab kematian diplomat muda Arya Darupangayunan sudah diketahui. Rencananya polisi akan mengeluarkan keterangan resmi besok. Kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja saya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP, ya, soal HP. Sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital. Meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Darupangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Darupangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya. Misalnya begini, HP, ya, soal HP. Sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu
membuat penyebab kematiannya tidak terungkap. Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemuannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. Hari ini 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10, jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Sejak purna tugas dan pulang ke Solo, nama Joko Widodo tidak pernah hilang dari panggung politik. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, faktanya Jokowi tidak pernah berhenti menebar pengaruh politiknya. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya. Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi?
any news, any publicity is any good publicity, it's a good publicity, yeah. Whether it's good or bad gitu. Namanya masih akan tetap dibicarakan di pokoknya media. asal dia mengapung di media sosial itu tetap baik. Apapun Ya, bahannya. apapun bahannya. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Balik ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anwar akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Tampak sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.